Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Hadireksa, kita lanjut lagi ke pembahasan soal UAS 2018-2019 bagian pilihan ganda tentang deductible expense. Nomor 6, PT Bangunan Kokoh menjulang sebuah perusahaan properti membeli eskavator untuk menyelesaikan proyek pembangunan perumahan. Nah, untuk itu di sini berarti pembelian eskavator ini termasuk ke biaya 3M ya, karena berkaitan langsung untuk mendukung perusahaan properti ini. Terus gimana pengeluaran untuk eskavator ini, dia boleh dibebankan atau enggak dalam perpajakan? Kita lihat dulu, dia itu merupakan perusahaan properti, maka atas keuntungan jual beli tanah atau bangunan itu kan termasuk ke penghasilan final. Untuk itu dia tidak dapat dikurangkan atau disusutkan, gitu ya. Jawabannya yang D. Oke, yang nomor 8, yang benar tentang penyusutan dalam ketentuan perpajakan adalah, oke, jadi dalam perpajakan itu hanya mengenal dua macam penyusutan, yaitu garis lurus dan saldo menurun ganda. Nah, kita bisa lihat di sini berarti yang A hanya metode garis lurus, udah salah ya. Yang B dalam penyusutan metode garis lurus, nggak hanya garis lurus, saldo menurun juga. Terus bangunan disusutkan dengan metode saldo menurun, enggak ya. Bangunan itu hanya bisa dengan garis lurus. Nah, terus yang D, masa manfaat aset bukan bangunan, kelompok 4 adalah 20 tahun. Kita lihat, non-bangunan yang kelompok 4 benar, 20 tahun. Berarti di sini jawabannya adalah yang D. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Di sini soal 2018. PT Rumah Masa Depan itu nyewa bangunan dengan biaya sewa adalah 50 juta per tahun. Bangunan tersebut dipergunakan untuk memamerkan miniatur apartemen dan sekaligus merupakan kantor jasa konsultasi. Dalam menghitung penghasilan itu fiskal, biaya sewa tersebut biaya untuk menyewa. Nah, dia berarti termasuk ke 3M kan? Dia untuk mensupport usahanya berupa pemameran miniatur dan kantor jasa konsultasi. Nah, untuk itu berarti di sini dapat dikurangkan seluruhnya. Kalian jangan terjebak tentang sewa bangunan ya. Sewa bangunan ini kita yang menyewa. Kan yang dapat penghasilan finalnya itu yang menyewakan, sedangkan kita posisinya adalah sebagai penyewa, di mana perusahaan kita itu tentang pemameran miniatur apartemen dan jasa konsultasi. Berarti di sini PAT bisa diperhitungkan di akhir tahun. Maka seluruhnya bisa dikurangkan. Jawabannya adalah yang A. Lalu yang nomor 12, PT Tukar Bahagia, PTTB itu adalah perusahaan, tapi dia bukan PKP yang usahanya sebagai money changer. Nah, PTTB ini menyewa ruangan di salah satu pusat. Nah, lihat ya, berarti di sini dia usahanya money changer, berarti dia nggak final, meskipun dia nyewa ruangan atas tempat usahanya. Nah, terus ada PPN atas sewa tersebut, maka bisa dikurangkan atau enggak gitu PPN-nya. Nah, PPN itu bisa dibiayakan selama dia itu pajak masukan yang nggak bisa dikreditkan. Berarti kan saat kita nyewa itu kan ada pajak masukan, tapi nggak bisa dikreditkan karena dia merupakan bukan pengusaha kena pajak. Untuk itu dia bisa dapat dikurangkan terhadap penghasilan bruto. Yang D ya. Intinya kalau pajak masukan itu bisa dikurangkan selama udah dibiayakan gitu, karena nggak bisa dikreditkan. Terus yang nomor 11, yang benar terkait dengan biaya promosi yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto adalah, oke, kita lihat dulu ya. Jadi di sini kita lihat dalam hal promosi itu dilakukan dalam bentuk pemberian sampel produk
Misalnya biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto adalah sebesar harga pokok sampel produk yang diberikan sepanjang belum dibebankan dalam perhitungan harga pokok penjualan. Dan di sini tuh ada lagi kalau dia itu harus dibuatkan daftar nominatif yang disampaikan ke DJP. Berarti di sini itu jawabannya yang C gitu. Jadi apapun biaya promosi itu sebenarnya harus ada daftar nominatifnya. Kalau dia daftar nominatifnya itu nggak lengkap, daftar nominatif itu yang berisi nama, NPWP, dan lain sebagainya, misalnya nggak ada NPWP-nya. Nah, kayak gitu, itu nggak bisa dibiayakan. Gitu. Jadi di sini jawabannya yang bisa dibiayakan itu harus disampaikan daftar nominatif ke DJP secara lengkap. Gitu. Terus habis itu yang nomor 13. Yang dapat dikurangkan terhadap penghasilan bruto dalam rangka pengalihan harta itu apa gitu kan. Ingat, yang penting dia itu bukan final ataupun BOP gitu. Berarti di sini kita bisa langsung tebak jawabannya itu yang C ya. Salah, yang B. Maaf. Jadi karena yang A itu lahan perkebunan, berarti kan dia final. Yang B, mesin pabrik, karena dia bukan gedung atau tanah atau bangunan, berarti dia nggak final. Makanya dia bisa dibiayakan. Terus yang C, dia itu gedung pabrik, termasuk tanah bangunan, berarti final. Penjualan bangunan toko juga final. Oke, lanjut. Ini juga masih soal tahun 2018. PT Kerja dia itu punya laba fiskal 5 miliar di tahun 2016, 5,85 miliar pada tahun 2017. PT KUI menyumbang untuk penanggulangan bencana nasional sebesar 300 miliar pada tahun 2017. Nah, pernyataan yang benar, jadi dalam hal sumbangan, yang bisa dibiayakan itu adalah selama dia tidak menyebabkan kerugian pada PT tersebut. Misalnya, dia tahun 2017 5,8 miliar laba fiskalnya. Yang dia disumbangkan 5,9 miliar. Nah, itu nggak bisa ya. Itu nggak bisa dibiayakan. Nah, terus habis itu ada isu lagi kalau maksimal dia itu yang bisa dibiayakan adalah 5% dikali sama laba fiskal. Laba fiskal. Berarti kalau dia tahun 2017, tadi kan penghasilannya ini ya 5,8 miliar. Dikali sama 5% itu dapatnya adalah 290 juta. Jawabannya berarti yang C. Itu. Tahun 2017. 5% dikali sama 5,8 miliar. Terus yang 16. Biaya yang dapat dibebankan seluruhnya untuk menghitung penghasilan neto fiskal adalah yang A, perbaikan sedan dinas direktur. Atas sedan dinas direktur, biayanya entah biaya perbaikan, entah biaya BBM-nya, entah biaya pengusutannya, itu yang bisa dibebankan 50%. Jadi A salah. B, perbaikan bus antar jemput karyawan. Nah, ini kita bisa hold. Yang C, perbaikan telepon seluler. Telepon seluler juga kayak gitu ya, kayak tadi biaya pulsa, biaya pemeliharaannya, biaya pengusutannya itu 50% yang bisa dibebankan. Pengisian pulsa untuk telepon seluler. Nah, ini juga sama aja kayak C tadi. Berarti jawabannya yang B. Terus sebuah aset tetap disusutkan secara fiskal menggunakan metode saldo menurun tiap tahunnya sebesar 10%. Aset tersebut merupakan aset, kita lihat tadi ya, yang 10%. Aset tetap yang 10% itu adalah kelompok 4. Berarti jawabannya adalah
yang D. Oke, sekian yang bisa disampaikan. Ada salah yang sengaja maupun tidak sengaja, mohon maaf, dan mungkin ada cross-check juga bisa disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.